Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Metode Keamanan Password Menggunakan Algoritma AES 28 bit. Di sini sebagai penulisnya Abdullah, Yudiafianto, Nurul Robiansah, Lalu Saputra, dan Sahrul. Di sini saya akan membahaskan abstraknya. Keamanan data adalah hal yang sangat penting bagi pengguna jaringan internet saat ini. Kasus penyadapan akan pesan atau informasi entah itu berupa pesan rahasia atau berupa password keamanan yang merupakan salah satu hal yang sangat merugikan. Dengan adanya kemungkinan terjadinya kejadian ini, maka perlunya peningkatan dalam hal keamanan pada saat ini. Keamanan password ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka penelitian ini akan membuat suatu implementasi kriptografi algoritma AES 128 bit untuk enkripsi dan algoritma Advanced Encryption Standard AES dipilih karena memiliki sesuatu tingkat keamanan yang cukup bagus, dan pada penelitian ini kita membuat suatu implementasi sebanyak 16 enkripsi atau RON untuk menemukan hasil akhir dan menjadikan sebagai password keamanan login. Pada kuncinya login password, security, AES 128 bit, kriptografi, dan algoritma implementasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas sama Robi. Terima kasih Saudara Dodi. Jadi saya akan melanjutkan tentang satu pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang buatnya jurnal ini yaitu kerahasiaan dari data berupa password merupakan satu kelengkapan pelayanan yang dibuat untuk menjaga agar informasi yang tersimpan dalam akun tidak dapat dibaca atau dibuka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam menjaga kerahasiaan dari data, informasi tersebut sudah tercetus sejak zaman dahulu, tepatnya pada abad Romawi dengan metode pergeseran huruf atau karakter dengan dasar nilai tertentu. Pada zaman modern berbasis teknologi komputer, upaya-upaya tersebut berkembang dengan menggunakan algoritma yang diciptakan oleh banyak ahli. Namun, hal tersebut masih saja dapat dipecahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, perkembangan algoritma kriptografi semakin pesat. Demi keamanan data, pasti ingin mencapai yang terbaik di media media sosialnya. Entah itu apa yang ada di konsep perlindungan, entah itu apa yang entah itu apa yang ada di konsep ingin mencapai perlindungan akan data informasi dapat dilakukan dengan sistem enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses enkripsi di sini diartikan sebagai proses perubahan dari suatu pesan ahli atau plaintext menjadi suatu pesan yang terlindungi, dalam hal ini pesan yang tersandi atau ciphertext. Sedangkan untuk proses dekripsi adalah suatu proses pengembalian pesan tersandi yang terlindungi menjadi bentuk data asli pesan tersebut. Pada kedua proses tersebut dibutuhkan suatu pengaman yang menjamin bahwa pesan tersebut terlindungi pada prosesnya. Pengamanan tersebut dinamakan key. Fungsi dari key ini adalah kunci untuk membuka atau mengawali tiap proses. Pada penelitian ini, key yang digunakan adalah algoritma AES-16 enkripsi yang pada hasil akhirnya menemukan titik untuk keamanan dari AES-16 enkripsi dan dijadikan sebagai password khusus pembobolan atau pencuri data dan informasi pribadi di Indonesia, khususnya pada pembobolan password. Hal yang harus diperhatikan karena dengan melalui kebocoran ataupun pembobolan data dan informasi seseorang, maka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan menyalahgunakan data dan informasi pribadi seseorang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini cukup penting yang berperan dalam menghindari terjadinya kasus kebocoran kata sandi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, membantu menyadarkan bahayanya keamanan informasi, dan yang kedua, penyadaran akan pentingnya password yang kuat, apalagi di dalamnya terdapat info dan rahasia penting. Kita lanjut ke tujuan. Di sini ada dua, yaitu satu, membantu meningkatkan kesadaran akan bahayanya keamanan informasi yang digunakan dalam sehari-hari, dan yang terakhir, membantu menjaga keamanan akun terutama di bagian penjagaan kata sandi agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk selanjutnya tentang deskripsi singkat akan disampaikan oleh Saudara Sarul. Baik, terima kasih Saudara Robi. Deskripsi singkat pada penelitian ini akan dibuat suatu metode algoritma AES 128 sebanyak 16 putaran. Metode ini mempunyai dua tujuan, membantu untuk menjadikan sandi lebih aman dan sulit diretas oleh hacker, dan sebagainya. Dengan hasil keluaran di proses deskripsi ini adalah hasil akhir dari 16 enkripsi yang akan dijadikan untuk selanjutnya perancangan sistem. Ada perancangan sistem yang akan diterapkan pada penelitian ini akan dijelaskan melalui screenshot hasil penelitian. Dari Microsoft Excel tersebut, pemodelan interaksi dari keseluruhan alur kerja sistem dapat digambarkan dengan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lalu Yogi Pratama Saputra. Baik, terima kasih untuk Saudara Sahrul. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang implementasi, yang dimana implementasi itu memiliki proses pertama, yaitu dimana proses pertamanya mengkonversi enkripsi dash dengan menggunakan ciphertext dan plaintext, dan kemudian dikonvert ke biner. Jadi contoh enkripsi dash itu kita menggunakan plaintext dengan nama Rudy Aprianto, terus diubah ke bilangan biner, dan selanjutnya cipher key-nya itu dengan menggunakan NIM 1983039. Selanjutnya proses kedua yaitu mentransformasikan cipher key inputan sesuai dengan implementasi dan pergeseran yang kita terapkan dalam metode penelitian dengan menggunakan 16 putaran. Jadi cipher key inputannya itu seperti ini. Cipher key inputannya itu ada 64. Kemudian PC satunya itu jumlahnya 64 juga. Kemudian hasilnya seperti ini, yang pada gambar yang warnanya kuning dan coklat. Ya. Jadi setelah itu transformasi CIDI sesuai dengan tabel PC2. Jadi PC2 nya itu seperti ini, tabelnya dengan jumlah 56. Kemudian hasilnya itu bagi dua, yaitu CI dan DI. Kemudian K1 sampai dengan K16 itu pergeserannya itu satu-satu ke belakang, satu ke belakang gitu, dan seterusnya. Kemudian proses ketiga itu mentransformasikan cipher key inputan sesuai dengan implementasi tabel IP yang memiliki 64 bit, dan hasilnya akan dijadikan sebagai implementasi untuk literasi 16 putaran. Jadi contoh implementasinya di bawah ini, tabel IP, dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Abloh. Silakan. Baik, terima kasih dari Saudara Yogi. Dari proses keempat ini, kita melakukan tahap encoding atau enskripsi. Semua proses ini diulang sebanyak 16 putaran. Bisa dibilang ronde, bisa juga dibilang literasi. Yang lakukan ekspansi terhadap R0 menggunakan tabel ekspansi yang telah ditentukan, dan lakukan substitusi pada tabel Xbox sesuai dengan pembagian blok S1 sampai dengan S8. Dari A1, tabel Xbox, hasil dari substitusi Xbox, lakukan konversi bilangan desimal ke biner dan gabungan menjadi B1. Setelah itu, lakukan pengecekan posisi bit B1 menggunakan tabel pbox. Lakukan sort antara PB1 dengan L0. Aturan tiap literasi adalah R1 sama dengan PB1. Nanti I sama I per min L gitu. Contoh gambarannya itu bisa seperti ini ya. Jadi di sini ada L0-nya, ada R1. Di R1 ini adalah hasil dari sort dari PB1 dan L0 dan menghasilkan R1. Nanti R1 itu dipakai
untuk literasi selanjutnya. Jadi literasi ini itu nanti berjalan sampai 16 literasi. Nanti contoh 16 literasinya itu seperti ini, dia sudah masuk ke literasi 16. Dari literasi pertama tadi sampai ke literasi 16. Terus di proses kelima itu yaitu finishing. Jika sudah melakukan literasi 16 kali dan sudah menemukan L16 dan R16-nya, maka kita melakukan penggabungan L16 dan R16. Kemudian proses dengan table inverse IP, setelah itu mengelompokkan biner menjadi blok ukuran 8 bit atau 1 byte dan menghasilkan biner tadi. Konversikan pengelompok tersebut dalam bentuk ASCII agar sesuai dengan format plain text yang pertama tadi. Setelah itu baru mendapatkan hasil dari implementasi yang telah dikonversikan dan siap untuk dijadikan sebagai sandi. Contoh implementasinya itu seperti ini. Ini itu tabel inverse IP-nya, terus ini ciphertext-nya. Nanti ciphertext itu kita convert ke ASCII. Nanti hasil akhir itu ini. Jadi ini itu kita percaya adalah sebagai hasil dari semuanya dan kita percaya bisa dipakai untuk kata sandi yang kuat. Terima kasih. Sekian dari saya. Setelah itu bagian penutup akan dijelaskan oleh ketua kelompok kami yaitu Yogi. Maksud saya Dodi. Pada Dodi dipersilahkan. Ya, terima kasih Abdullah. Penutupnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa prodi Tekkom memiliki tingkat kesadaran aman informasi yang baik dan mengetahui dampak yang terjadi apabila menggunakan teknologi informasi atau sistem informasi. Penutup penelitian selanjutnya adalah responden tidak hanya di kalangan mahasiswa saja, tetapi juga di kalangan dosen dan karyawan lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta untuk mengetahui beberapa besar tingkat kesadaran keamanan informasi. Respon pusaka ini kami mendapatkan dari referensi yang cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.